Sebagian besar orang Asia menjadikan nasi sebagai salah satu makanan pokok. Apalagi buat orang Indonesia. Kalau belum makan nasi, rasanya ada yang kurang. Padahal masih banyak loh sumber karbohidrat yang bisa menggantikan nasi. Apalagi sumber karbohidrat pengganti nasi sudah dikemas secara modern. Pokoknya nggak ketinggalan zaman deh. Beras nggak cuma bisa dijadikan nasi saja loh. Produk sampingan beras yaitu bekatul bisa juga diolah menjadi produk unggulan. Seperti dijadikan bahan pembuatan roti ataupun diambil minyaknya. Selengkapnya di laptop si Unyil hari ini. Nyam nyam. Yummy banget tuh kayaknya. Pada nyemilin roti karakter kartun. Selain rasanya enak, bakpaunya juga berwarna-warni. Itu mah roti bekatul karakter, Nyil. Bikinannya teman Empo yang dari Semarang, Jawa Tengah. Hah? Unyil nggak salah denger nih, Po. Bekatul. Ih, bukannya itu makanannya ayam atau bebek ya? Iya, bener sih. Bekatul emang buat makanan ternak. Daripada Unyil nanya melulu, mendingan ikut Empo aja, Nyok. Kita kepoin isi dapurnya Bu Ismi. Iya deh, Po. Wih, Kaira sama Sachi lagi pada asik banget bentuk-bentukin lilin mainannya tuh. Unyil ikutan dong. Itu sih bukan lilin mainan kali, Nyil. Tapi lapisan topping yang dibikin sesuai karakter kartun kesukaan anak-anak, Nyil. Oh, memangnya beda lagi ya, Po, sama lapisan roti dan isiannya? Ya beda dong, Nyil. Emang sih bahannya sama aja, kayak bahan adonan rotinya. Bedanya lapisan luar buat toppingnya dikasih bahan tambahan lain supaya kagak retak pas di open. Sama itu tuh, pewarna yang dipakai buat toppingnya. Bukan pewarna sembarangan itu, Nyil. Tapi emang khusus buat makanan. Jadi aman dah masuk ke perut. Oh, begitu ya, Po. Dari tadi bikin toppingnya melulu nih. Unyil jadi penasaran deh. Kalau bikin adonan roti dari tepung bekatulnya itu gimana sih, Po? Katanya bekatulnya beda sama yang dimakan ayam. Iya, Empo jadi kelupaan ya. Maklum dah, udah tua. Sebelum bikin adonan rotinya, main tebak-tebakan dulu, Nyil. Unyil bisa bedain kagak nih? Mana tepung bekatul, mana tepung biasa? Kayaknya sih tepung bekatul yang warnanya lebih coklat itu kan, Po. Kok mirip tepung gandum ya? Cakep, pinter banget tuh bocah nebaknya ya. Anak siapa sih? Iya, Nyil. Kalau tepung bekatul yang dipakai buat roti itu kan diproses dulu dari kulit beras merah organik yang udah dialusin. Oh, begitu, Po Ipe. Nah, sekarang Unyil jadi paham nih bedanya. Ayo, Po, bantuin Bu Ismi campurin semua bahannya. Kayaknya nggak ada bedanya sama bikin roti biasa ya, Po. Lah iya, Nyil. Soalnya tepung bekatul yang jadi bahan utamanya itu tuh dipakai sama Bu Ismi sebagai pengganti tepung rotinya. Nih, mau kasih tahu ya. Tadi kata Bu Ismi, dalam sebulan aja ada kali 100 kilon tepung bekatul dihabisin buat bahan pesanan rotinya. Mantul kagak tuh? Mantap betul. Wih, banyak bener, Po. Nah, itu tuh, campuran adonannya sudah jadi tuh, Po. Yuk, kita kemon tahap selanjutnya, Po. Nah, kalau semua adonan udah dikasih isian, terus dikasih lapisan topping dah. Abis gitu tinggal diemin dulu selama 2 jam, Nyil. Ah, lama amat sih, Po. Keburu lapar deh nih nungguinnya. Sabar ya, tahan dulu. Soalnya kan biar rotinya rada ngembang dan hasilnya jadi cakep pas dipanggang dalam oven. Wangi banget ya, Po, kalau sudah dipanggang. Ah, jadi makin ngiler deh, Unyil. Pasti enak banget nih. Ay jadi pengen nyobain juga. Ini sih bukan cuma enak doang, Nyil. Yang paling penting, roti bekatulnya kan lebih sehat dan bagus buat penderita diabetes. Roti bekatul itu katanya bagus buat pertumbuhan anak ya, Po? Iya, soalnya kan ada kandungan yang namanya asam jawa. Salah, asam lemak esensial. Jadi bagus buat anak dalam masa pertumbuhan, Nyil. Kalau gitu, Unyil mau makan roti bekatul yang banyak biar cepat besar. Ngeles aja nih bocah, bilang aja lagi lapar. Selain bisa buat roti karakter, bekatul juga bisa loh dimanfaatkan minyaknya.
Kayak minyak bekatul dari Korea Selatan ini nih. Seperti apa ya proses pembuatannya? Come on! Nah, Unyil sudah sampai di pabrik minyak dadak padi. Pabrik ini berada di kawasan Jonggepsi, Jeollabuk-do, Korea Selatan. Dedak padi dan bekatul merupakan dua bagian yang berbeda, namun sama-sama produk sampingan dari proses penggilingan beras. Dedak terdiri dari lapisan luar butiran beras, sedangkan bekatul dari lapisan dalam butiran beras. Untuk membuat minyak nabati, biasanya yang digunakan yaitu dedak padi yang sudah diproses menjadi seperti buliran tepung ini. Saking banyaknya, untuk memindahkan dedak sampai harus pakai traktor segala. Wih. Lanjut bawa bubuk dedak ke mesin identifikasi. Mesin ini berguna untuk memilah bubuk dedak padi dengan kualitas terbaik. Dalam proses produksi, 100 ton bubuk dedak padi bisa menghasilkan 6 hingga 7 ton minyak. Proses ekstraksi ini membutuhkan suhu 100 derajat Celcius. Nah, yang ini tahap terakhir pembuatan minyak dedak padi, yaitu pemurnian. Sama dengan minyak nabati lainnya, minyak dedak juga butuh dimurnikan. Proses ini bertujuan menghilangkan senyawa lilin, asam lemak bebas, pewarna, dan bau pada dedak padi. Oh iya, produk minyak nabati asal Korea ini sudah tersebar ke beberapa negara loh. Seperti Hong Kong, Jepang, Malaysia, dan akan segera hadir di Indonesia. Wah! Unyil jadi nggak sabar nih. Dalam bahasa Korea, jeon merupakan sebutan bagi semua dadar tepung terigu. Untuk membuat jeon Korea, pertama adonan tepung terigu yang sudah dicampur dengan bumbu dapur, kita campur dengan beberapa potong udang ya. Nah, lanjut. Tuang sedikit minyak gorengnya dan goreng jeon hingga matang. Wah, sekilas sih jeon mirip dengan telur dadar ya. Namun jeon lebih tipis dan nikmatnya kalau dimakan berebutan seperti ini. Aduh, Unyil jadi lapar nih.